到底是个什么怪物呀？看来我倒是小看你了。哼，不装了，伪装引来的。还是我叶孤选择。派主，饶命！从今日起，暮云杀无赦。还借此打压太子。派主，我已经按照你的要求做得不错，无法招惹的人。而暮云是谁？与暮云什么？希望你能够有资格参加出山峰。你可以招收一些这一夜剑派，你来做派。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-571. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 570. Kemarin Muyun diminta oleh Chu Fengyi untuk menyerahkan api dingin dan air aneh kepadanya. Karena jika tidak, kelompok pangeran akan menghukumnya. Tentu saja Muyun tidak terlalu peduli dan langsung memukulnya. Tidak hanya itu, namun naga kecil langsung saja mengambil seluruh harta yang dia miliki. Berkat semua harta itulah, naga kecil merasa sangat kenyang dan memilih untuk tidur. Sementara itu, Chu Fengyi memilih pergi, sambil berjanji Muyun akan menerima pembalasan atas apa yang telah terjadi. Muyun pun kembali bertemu dengan kelompoknya. Ia mengajak mereka untuk keluar dari tempat ini. Namun di sana sudah ada Tetua Lin yang menunggu. Ia mendengar dari para murid kalau Muyun telah melakukan yang tidak-tidak. Tetua Lin yang memang membenci Muyun akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menghabisinya. Namun sebelum semua itu terjadi, pangeran pun menghentikannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tindakan Chu Bufan membuat Tetua Lin kesal karena telah begitu berani menghentikan tindakannya. Chu Bufan paham dan ia mencoba untuk menjelaskan kalau Muyun merupakan sosok yang bisa membantunya naik ke tingkat peribumi. Jadi apapun yang terjadi dia harus membawanya. Chu Bufan berjanji akan mengembalikan Muyun kepadanya. Tetua Lin akhirnya mengerti. Namun Muyun memberitahu mereka kalau di dalam tubuhnya memiliki 4 api langit dan 3 air aneh, yang seketika saja membuat Chu Bufan terkejut. Muyun mempersilakan mereka untuk berdiskusi bagaimana cara membaginya. Tidak hanya Tetua Lin saja yang terkejut, namun para murid juga, karena mereka menganggap Muyun adalah monster, sebab memiliki banyak hal yang luar biasa. Sementara Chu Bufan tidak suka diremehkan. Karena itulah dia meminta Muyun untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Pada akhirnya Chu Bufan sudah tidak bisa berpura-pura baik lagi. Ia langsung melakukan penyerangan kepadanya. Hanya saja serangannya itu langsung dihentikan oleh seseorang yang tentu tidak bukan adalah ketua sekte. 怎么分？到底是个什么怪物呀？看来我倒是小看你了。哼，不装了，住手！ Chu Bufan akhirnya sadar kalau Muyun sengaja memancing ketua sekte agar bisa datang kemari. Bagi ketua sekte, tindakan Muyun tidaklah salah karena dia hanya membela diri. Ia meminta untuk mengakhiri keributan yang terjadi. Tetua Lin tidaklah setuju, pasalnya Muyun telah menghabisi sesama murid. Ketua sekte memintanya untuk diam, pasalnya ia tahu betul apa yang dipikirkan oleh Tetua Lin. Karena cucunya itu dihabisi oleh Muyun, jadi dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk balas dendam. Jika mengikuti peraturan sekte, maka apa yang Lin Suki lakukan tidaklah bisa dimaafkan. Selain itu, ia meminta untuk tidak pernah berpikir kalau kelompok putra mahkota bisa semena-mena menekan murid lain. Karena bagaimanapun sekte ini dipimpin olehnya, yakni Ye Gusu. Serangan langsung saja dia berikan, di mana itu mengarah kepada Chu Fengyi. Ia memohon kepadanya, namun karena tidak direspon, jadi dia memohon kepada putra mahkota. Namun Chu Bufan pura-pura tuli. Ye Gusu memberitahu kepada semua murid kalau mulai hari ini Muyun akan berada di bawah asuhannya. Dengan kata lain, Muyun telah menjadi murid inti. Siapapun yang berani kepada Muyun, maka Ye Gusu menjamin akan menghabisi mereka, tanpa sedikit pun memberikan ampunan. Setelah Ye Gusu pergi, Tetua Lin dan yang lainnya pun ikut pergi. 还是我叶孤选择。派主，饶命！从今日起，暮云杀无赦。
Sementara teman-teman Muyun merasa sangat bangga karena Igusu sampai mengumumkan Muyun menjadi murid di depan banyak orang. Sekarang dia itu bisa bebas bepergian kemana saja. Fan juga senang karena dia ingin Muyun membawanya ke kelompok Fengming supaya bisa membuat kekacauan. Bahkan sekarang ia benar-benar bersemangat. Tapi Lin menghentikan bacotannya karena di kepala Fan hanya ada wanita saja. Fan tidaklah membenarkan hal itu karena di kepalanya tidak ada Lin. Yang berarti Fan tidaklah menganggapnya cantik. Sementara itu Aotian merasa Muyun memikirkan sesuatu yang sepertinya ada yang tidak beres. Muyun sudah menduga ketua sekte akan muncul untuk menghentikan Chu Bufan. Namun ia bingung mengapa Igusu sampai mau menerimanya menjadi murid inti. Bahkan memanfaatkan situasi tadi untuk menantang kelompok putra mahkota dan Lin Xihui. Muyun merasa ada seseorang yang telah memberikannya tekanan dan terpaksa melakukan hal itu. Hanya saja ketua sekte mereka berada di ranah peribumi. Lantas siapakah di dalam sekte yang bisa memberikan perintah kepadanya? Muyun berpikir kalau itu adalah ulah dari Miyusin. Apa yang Muyun pikirkan ternyata benar, karena sekarang Igusu tengah ditahan oleh Miyusin. Ia juga sudah melakukan apa yang dia minta. Miyusin memuji tindakannya karena telah menuruti apa yang dia minta. Igusu pun penasaran siapakah gadis ini dan apa hubungannya di antara Muyun. Miyusin hanya memberitahu kalau dia adalah salah seseorang yang tak bisa dia ganggu. Sementara Muyun adalah prianya. 还借资打压太子，派主，我已经按照你的要求做得不错，无法招惹的人。而慕云是谁？与慕云什么？ Miyusin akan menyampaikan 3 hal kepadanya. Pertama, dia tidak ingin Muyun mati. Kedua, Igusu harus membantu Muyun dalam meningkatkan kekuatannya. Dan yang ketiga, Igusu tidaklah boleh jatuh cinta kepada Muyun. Karena jika tidak, Miyusin akan menghabisinya. Igusu dengan percaya diri mengatakan kalau dia seorang ketua sekte tidaklah mungkin jatuh cinta kepada murid sendiri. Miyusin memintanya untuk tidak meremehkan Muyun karena kemampuannya sangatlah bagus. Sebelum pergi, Miyusin ingin melihat Muyun, tapi jika ia sampai tahu keterlibatannya, maka Muyun pasti akan marah kepadanya. Jadi Miyusin memilih untuk pergi saja, karena dia yakin cepat atau lambat dia akan kembali bertemu dengan Muyun. Sementara itu Igusu baru saja terbebas ditemui oleh Chu Bufan. Sementara itu, Igusu yang baru saja terbebas ditemui oleh Chu Bufan, di mana ia bingung mengapa gurunya malah berpihak kepada Muyun. Padahal ia sudah berjanji untuk membantunya naik ke tahap peribumi. Igusu tidaklah mengizinkan Chu Bufan menghabisi Muyun. Dan meskipun dia mencoba untuk protes, Igusu langsung saja menghentikannya. Karena jika Chu Bufan sampai berniat jahat, maka ia sendiri yang akan menghukumnya. Tapi karena itulah Chu Bufan semakin membenci Muyun. Dia menjamin Muyun tidak akan bisa tenang. 就是你想看看他呢。不过，为何会对这慕云青睐有加？不可，若是被我知道，慕云， Setelah semua itu Muyun pun menemui Igusu, di mana sekarang Muyun diperbolehkan memanggilnya sebagai guru. Selain itu ada beberapa hal yang harus Muyun ketahui. Meskipun dia telah menjadi muridnya, tapi tingkat kultivasi Muyun masihlah rendah. Jadi dia itu harus rajin berlatih. Kedua, dalam waktu 2 tahun lagi, kompetisi 5 sekte besar akan dimulai. Jadi Muyun harus memenuhi syarat untuk bisa memasuki kompetisi itu. Igusu akan memberikan Muyun sumber daya demi bisa membantunya berlatih. Seharusnya hal ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa membantunya mencapai tingkat 8. Muyun juga diizinkan untuk merekrut murid biasa demi bisa membantunya. Hidup mati mereka terserah kepadanya. Muyun tidak perlu berterima kasih kepadanya karena itu adalah haknya. Dan jika suatu hari nanti Muyun bisa mencapai ranah peribumi, maka sekte pedang 1 daun bisa dia pimpin sebagai ketua sekte. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu meskipun dia agak bingung. 希望你能够有资格参加出山峰。你可以招收一些这一叶剑派，你来做派。派主今天是怎么了？不必谢我。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun merasa jika anak ia dengan Shin Mangyu lahir, maka dia pasti sudah dipanggil ayah. Seperti apa yang dilakukan oleh naga kecil. Berhubung naga kecil sedang kelaparan, jadi Muyun akan mengajaknya berburu binatang mitos, yang tentu saja membuat naga kecil senang. Terlebih lagi binatang mitos merupakan makanan kesukaan klan naga, dan mereka itu takut kepadanya. Sebagai seorang ayah, tentu saja Muyun tahu apa yang disukai oleh naga kecil. 若是瑶儿的孩子出生了，还是没吃饱呢。因为我是你阿爸。先生授河。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.